Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di aksi nyata saya, yaitu dari platform Merdeka Mengajar, pelatihan mandiri, yaitu Merdeka Belajar. Nah, selamat datang di aksi nyata. Saya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ya, saya Rizky Mustafa, SPT, Guru PJOK dari SD Negeri 1 Bangkai, Kabupaten Boyolali. Nah, tujuan topik kali ini yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian juga pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian juga penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Selanjutnya, di sini di pelatihan mandiri ini ada 5 modul, teman-teman. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri kita sebagai pendidik, kemudian mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan penuh. Kemudian modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan berarti. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan yang mengadakan kesantunan dan kebahagiaan. Kita lanjut. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, pada modul kali ini kita akan belajar itu melekskan diri dan peran sebagai diri dan proyeksikan diri menjadi guru secara transparan. Nah, dalam modul ini ada 3 daftar materi, yaitu mengenali diri sendiri dan perannya sebagai pendidik, kemudian apa peran saya sebagai guru, kemudian ingin jadi guru yang seperti apa saya ini. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu materi 1, yaitu mengenali diri kita dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentunya sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Nah, tapi hal yang paling dasar juga harus dimulai dari diri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita. Kemudian Ibu dan Bapak Guru harus merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai. Lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki, apa yang kita miliki dan untuk berperan mendidik murid-murid kita. Jadi sebelum kita mengenali karakteristik dan kebutuhan murid, kita harus mengenali diri kita sendiri dan peran kita sebagai pendidik. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, kemudian baru kita mengenali karakteristik dan kebutuhan murid kita. Kemudian materi 2 yaitu apa peran saya sebagai guru. Tidak dipungkiri lagi bahwa peran guru sangatlah penting bagi perkembangan murid sebagai bagian dari masyarakat. Semua yang kita lakukan akan meninggalkan makna bagi murid-murid kita yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Sejak merancang, memfasilitasi, kemudian menilai, akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Saat mengajar, kita sedang membentuk masyarakat atau secara tidak sengaja kita membentuk masyarakat atau budaya masa depan bangsa kita. Kemudian materi yang ketiga yaitu ingin menjadi guru yang seperti apa saya ini. Bapak Ibu guru semuanya, apakah Bapak Ibu guru mengidolakan seorang guru ketika masih SD, SMP atau SMA, ketika di kampus sekolah, ataukah mengalami hal yang tidak mengenakan ketika masih murid? Ya, apakah mengidolakan seorang guru yang lucu atau mengidolakan guru olahraga ya setiap seminggu sekali, kemudian apakah Bapak Ibu mengalami hal yang tidak mengenakan seperti apa ya diajak dengan wilayah baik, pernah mengalami seperti itu ketika masih ketika memiliki tugas yang menjadi guru, ingin menjadi guru yang seperti apa, bapak guru yang hebat. Nah,
Sudahkah kita menjadi idola yang dinanti-nanti oleh murid-murid kita? Sudahkah kita terus beradaptasi dengan perubahan? Nah, dengan perubahan yang semakin berkembang, teknologi yang semakin berkembang, kita juga harus, kayaknya kita juga harus beradaptasi. Nah, lanjut, kita masuk pada mode yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Nah, apakah yang Ibu dan Bapak Guru lakukan sehari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Pada modul kali ini, kita akan bersama-sama berefleksi mengenai praktik mengajar kita apakah sudah cukup menyiapkan murid di masa depan. Dalam modul 2 ini ada 3 materi, yaitu mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara. Nah, yang pertama yaitu mendidik menyeluruh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa dilakukan adalah menuntun hidup tumbuhnya kekuatan-kekuatan itu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodanya yang unik. Tidak mungkin mendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Jadi kita sebagai pendidik hanya menuntun Bapak Ibu semuanya. Hanya menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan, keunikan-keunikan yang ada pada peserta didik kita. Kita tidak dapat menentukan dan berkehendak akan masa depan murid kita. Ini itu yang perlu kita pahami, mendidik menyeluruh. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya ada 2 garis dasar, yaitu garis dasar itu potensi yang dimiliki murid. Nah, garis keadaan di sini adalah kesempatan untuk berkembang. Jadi ada 2 garis yang saling tarik-menarik dan saling mempengaruhi, yang pada akhirnya berujung menjadi satu. 2 garis itu saling berhubungan dalam dunia pendidikan, dinamakan garis konvergensi, Bapak Ibu semua. Ada 2 garis, yaitu potensi dari murid dan kesempatan untuk berkembang. Yaitu pendidikan selama 1 abad. Nah, sistem pendidikan kolonial itu biasanya perintah dan aksi ya, ada tanpa sadar menjadi warisan guru mendidik murid. Ada afirmatif, yaitu berorientasi pada kognitif saja, yang kita berorientasi pada kognitif, hanya sumatif saja, di akhir kita dites, seperti itu. Bagaimana kecakapan dan emosional si murid? Apakah jika tidak lulus kemudian dianggap gagal? Nah, ini kita yang harus refleksikan Bapak Ibu semua. Nah, pendidikan selama 1 abad ini Ki Hajar Dewantara memberikan solusi, yaitu dengan sistem angklung, yaitu Engas Swatunggalada, Ing Madya Mangarsa dan Tutwuhi Handayani. Seorang guru harus memberi contoh yang baik. Dengan memberi contoh yang baik, seorang guru harus memberikan semangat, Ing Madya Mangarsa, dan seorang guru harus memberikan dorongan menjadikan murid mandiri, yaitu Tutwuhi Handayani. Nah, Bapak semuanya, apakah kita sudah mempraktekkan pembelajaran sesuai dengan cita-cita sistem pendidikan nasional, yaitu dengan sistem AMON tersebut? Mari kita refleksikan bersama. Kemudian selanjutnya materi yang ketiga, Bapak Ibu guru yang hebat, di sini menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin. Seyogianya pendidikan mampu memberikan pendidikan lahir dan pendidikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupannya. Bentuk pendidikan yang holistik yang menuntun pendidikan murid dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, di sini ada pikiran, yaitu olah cipta, kemudian pengembangan budi yaitu olah rasa karakter, kemudian kemauan atau olah rasa, dan jasmani atau olahraga. Di sini bentuk pendidikan yang holistik atau menyeluruh yang menuntut bagaimana murid dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Nah, kita lanjut ke mode yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tiba-tiba kita ada manusia, tidak ada individu yang sama di zaman, tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Menyadari keunikan setiap dan semua murid merupakan suatu hal. Bagaimana penerapan kelas yang memfasilitasi setiap kodrat individu merupakan hal yang lainnya. Pendidikan sesungguhnya bukan sesuatu yang rigid dan beragam. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Dan modul 3 ini mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh terhadap dua materi, yaitu kodrat murid dan titikon. Apa itu? Kita bahas. Materi yang pertama yaitu kodrat murid, yaitu kodrat keadaan. Pendidikan bergerak dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca tersebut. Kodrat keadaan terdapat dua kodrat, yaitu kodrat alam yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Contoh di perkotaan, di pedesaan, di pantai, di pegunungan, itu kodrat yang berbeda. Sebaiknya konteks pembelajaran juga dikaitkan dengan kodrat alam yang sesuai agar murid juga menyesuaikan dengan kodrat alamnya. Kemudian kodrat zaman, muatan pendidikan di zaman kemerdekaan dengan abad 21 pastilah berbeda Bapak Ibu guru. Maka pendidik bergegas beradaptasi terhadap kodrat zaman untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia. Yaitu kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, di pedesaan, di pantai, di gunung, dan lain sebagainya. Jika murid dengan kodrat alam perkotaan, pendidik sebaiknya dapat menuntun murid untuk menemukan konteks pembelajaran yang relevan terhadap dirinya dan lingkungannya. Misal, murid hidup di pesisir, juga sebaiknya mendapat wawasan mengenai bahaya yang mengancam ekosistem laut, kemudian cara menanam utama laut, cara menanam mangrove, dan agar tidak terjadi abrasi. Dan ada murid yang kuat bidang seni, sastra, dan olahraga. Kita sebagai pendidik juga harus memiliki kepekaan agar segala keunikan dan kodratnya dapat dilakukan. Jika kita tidak berkompeten di olahraga, kita arahkan untuk ke orang yang berkompeten. Kemudian kodrat zaman. Nah, perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman selalu berubah. Cara mendidik dan mengajar juga menyesuaikan murid-murid kita. Diajar di antara mengingatkan pendidik untuk menuntun murid sesuai kodratnya dengan asas trikon. Nah, asas trikon ada tiga, yaitu kontinu. Pendidik menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan untuk mewariskan peradaban. Kedua, konvergen, yaitu pendidik menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, bahwa tidak hanya guru sebagai salah satu-satunya sumber belajar, melainkan masih banyak sumber belajar melimpah di dunia ini. Dan juga mengambil baik dari kebudayaan lain, menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Kemudian konsentris, pendidik mampu menuntun murid-murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita. Selanjutnya yaitu kodrat zaman, masih di kodrat zaman. Asas trikon di sini diyakini mampu menghadapi derasnya arus perubahan kodrat zaman seperti abad 21. Pendidikan saat ini menekankan pada anak untuk memiliki keterampilan abad 21, yaitu kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi dan kolaborasi. Maka dari itu,
Interaksi anak pertengahan abad 20 dengan abad 21 tentu berbeda. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Pasti berbeda cara mendidik di zaman masa kemerdekaan dan zaman pasti berbeda. Maka dari itu kita tuntun dengan sesuai zamannya. Nah, asas rekognisi dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan recon, continue, convergen, dan concentrate, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Yaitu continue, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Nah, di sini continue pembelajaran sebenarnya tidak pernah terputus. Ada 6 refleksikan pemahaman mulai dari diri. Nah, di sini usaha sadar dan menikmati serta proses belajar karena dilakukan sukarela. Nah, itu juga seorang guru harus memiliki jiwa pembelajar sepanjang hayat, life learner, ya. Kita juga harus memiliki sifat itu untuk dicerminkan kepada murid-murid kita. Apabila kita tidak memiliki sifat long life learner atau pembelajar sepanjang hayat, bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Kita tidak mempunyai, apalagi anak-anak kita nanti. Maka dari itu, kita harus memiliki jiwa long life learner, yaitu pembelajar sepanjang hayat, yaitu memiliki kemampuan belajar secara sukarela dan berkelanjutan. Kemudian mengoptimalkan potensi diri, karena setiap bapak ibu guru memiliki potensi dirinya masing-masing, memiliki keunikan masing-masing, pasti memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, mari kita kembangkan, optimalkan potensi kita. Jangan sampai kita merasa berada di zona nyaman. Kita harus keluar, kita harus mengembangkan, kita harus beradaptasi dengan teknologi seperti itu. Mungkin juga meningkatkan kualitas hidup secara berkesinambungan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat dan sosial. Kita juga harus menghadapi tantangan masa depan dan mengubahnya menjadi peluang. Berawal dari mindset kita harus memiliki long life learner atau pembelajar sepanjang hayat. Nah, di sini continue yaitu peran guru yaitu menentukan tujuan yang dipelajari, mengetahui proses pembelajaran dan membimbing murid untuk refleksi pengalaman belajarnya. Murid dapat memahami hubungan dirinya dengan lingkungannya, peran dan tugasnya di lingkungan, serta kontribusi dalam menjaga lingkungannya. Ini Bapak Ibu guru berperan agar murid memahami dirinya dan lingkungannya. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan self-regulatory learning, yaitu kemampuan pengaturan belajar mandiri Bapak Ibu. Di sini akan menjadi bekal murid sebagai seorang pembelajar sepanjang hayat. Hal itu mendorong terbentuknya kemampuan belajar mandiri. Konvergen yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbenamnya karakter dunia sebagai satuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai identitas masing-masing. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menyampaikan Indonesia mempunyai beragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian konsentris yaitu bersikap terbuka, tetapi kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Nah, di sini ya terlihat gambar seorang bayi, kemudian kita membentuk sebuah keluarga, semakin besar lagi kita membentuk sebuah organisasi. Nah, di sini kita bersikap terbuka,
tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya di sekitar. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Nah, tujuan utama pendidikan yaitu menuntun tumbuh kembang anak serta maksimal karakter kebudayaan sendiri. Implementasi konsep rekon bisa kita amati atau refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu Guru. Mari kita refleksikan apakah proses pembelajaran yang diselenggarakan telah menerapkan asas rekon, continue, convergent, dan konseris. Nah, ini Bapak Ibu kita harus merefleksikan pembelajaran kita. Apa yang dapat dilakukan untuk membimbing proses belajar murid agar sesuai dengan asas rekon? Nah, kita masuk modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu dan tidak bisa untuk diseragamkan. Perbedaan bakat dan anak yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi. Kata diajar Dewantara. Dalam modul ini materi yaitu menumbuhkan budi pekerti. Kecerdasan ketika murid harus mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang hanya dibentuk sekolah dan keluarga dan lingkungan. Ini ada kasus ibu guru ada 3 muridnya yaitu melakukan lomba bersama, namun guru ini lupa akan mengajarkan budi pekerti. Di sini si anak ini menjawab terlalu cepat tanpa melakukan diskusi dengan teman-temannya, dan justru si anak ini menyalahkan teman-temannya karena tidak berkontribusi kepada tim itu, sehingga si anak ini menyalahkan kedua temannya. Nah, kemudian guru tersebut lupa bahwa mengajarkan budi pekerti kepada anak-anaknya karena terlalu fokus mengajarkan kognitif saja. Di sini, apakah kita sebagai pendidik cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja? Tentunya tidak, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik juga harus memberikan kecakapan kognitif, sosial, emosional, budi pekerti, keterampilan, seperti afektif. Nah, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Nah, di sini budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa, afektif, sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Nah, di sini budi pekerti ya juga dimaknai sebagai wawasan tentang kejujuran. Di sini kognitif, perasaan gelisah, tidak nyaman melihat ketidakjujuran, afektif, dan berbeda psikomotor. Nah, dimisalkan sebagai memiliki wawasan tentang kejujuran, di kantin, jajan di kantin, ya anak-anak memiliki kejujuran. Kemudian misalkan temannya tidak jujur, di sini merasa gelisah, merasa tidak nyaman melihat ketidakjujuran. Maka dari itu si anak bisa memberikan edukasi ke temannya untuk berperilaku jujur. Itu salah satu kecil terkait dengan budi pekerti. Nah, kemudian di sini ada materi konvergensi dan perbaikan. Gajah Dewantara tidak serta-merta menggunakan teritori barat dalam pendidikan nasional. Beliau mencermat mengidentifikasi teritori yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, di sini terdapat gambar 2 orang anak kompetisi karya teknologi. Nah, di sini si A ini berambut berambut ini
diajukan oleh gurunya untuk mewakili sekolah di lomba kompetisi karya teknologi karena dia masuk di peringkat 5 besar, tapi dia tidak memiliki minat atau bakat di teknologi, melainkan di pemilihan lulus ini memiliki bakat dan kompetensi di bidang teknologi, tetapi dia tidak masuk 5 besar atau 10 besar, sehingga dia tidak diikutkan kompetisi karya teknologi. Karena hanya peringkat 5 besar yang bisa mewakili sekolah mengikuti kompetisi tersebut, ya, kata guru wali kelasnya. Nah, di sini peran Bapak Ibu sebaiknya tidak memaksakan yang di peringkat 5 besar, karena anak-anak ini memiliki kemauan, memiliki potensi, memiliki kesiapan, memiliki bakat di bidangnya masing-masing. Nah, apakah betul kita sebagai pendidik lebih tahu apa yang diinginkan murid? Nah, di sini teori konvergensi didasarkan pada dua teori utama, yaitu tabula rasa atau murid itu seperti kata-kata sosok yang sesuai pengetahuan dan wawasan didik. Kemudian teori negatif yaitu kertas penuh cerita dan tulisan. Sebenarnya kedua teori kamu telah teori konvergensi membagi dua bagian, yaitu bagian biologis, yaitu rasa takut, malu, kecewa, iri, egois, berani dan segala perasaan dan jiwa manusia. Bagian biologis ini yang tidak dapat diubah atau menetap sejak anak-anak hingga dewasa. Kemudian bagian intangible yaitu kecakapan dan keterampilan, ya, kemampuan menyerap pengetahuan yang ini dapat diubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, salah satunya pendidikan. Contohnya suka makan junk food, diberikan pengetahuan, kemudian setelah diberikan pengetahuan, di sini anak-anak berhenti makan junk food karena tidak baik ya makan junk food atau saji terus. Nah, kita masuk ke poin yang kelima, itu yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ini ada dua daftar materi, yaitu mengantarkan murid selamat dan bahagia dan menciptakan lingkungan pembelajar yang terbaik untuk murid. Materi yang pertama mengantarkan murid selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia, perspektif pendidik tidak selalu sama dengan perspektif murid. Sebagai pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan dan informasi saja, melainkan harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana manfaat pembelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam menilai tidak hanya menggunakan satu alat ukur saja atau menggunakan pensil tas saja, yang ganda, uraian itu baiknya tidak hanya menggunakan alat ukur itu, tapi dapat menggunakan alat pengukuran lainnya yang melibatkan murid untuk memperhatikan pemahaman dari pengalaman belajarnya atau evaluasi. Saya jelaskan dengan gambar atau verbal atau jenis ekspresi lainnya. Ketika contoh peserta didik atau murid kelas 1 belum bisa membaca, tetapi menggunakan alat ukur yang mengharuskan anak tersebut membaca, seperti di olahraga. Anak tersebut belum bisa membaca, tapi disajikan tes olahraga yang mana di situ harus mengerjakan seperti suma tapi anak tersebut harus membaca. Ada anak tersebut sebetulnya paham dengan diwawancarai. Nah, maka dari itu tidak hanya menggunakan satu alat ukur saja, bisa diwawancarai atau bisa langsung anak tersebut melakukan sebuah gerakan yang mana anak tersebut sebetulnya paham. Sebenarnya apa fungsi pendidikan itu sendiri? Itu mengantarkan murid agar siap hidup, memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depannya nanti mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Nah, fungsi pendidikan akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan di hadapan dewasa jika kita sebagai pendidik memahami hal berikut. Pertama, setiap murid memiliki kodrat kekuatan potensi yang berbeda-beda. Kedua, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Empat, pendidik dapat berkehendak atas kodrat atau kekuatan potensi murid. Tetapi didik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Kemudian pendidik mampu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Kemudian sistem AMOM. Sistem AMOM bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar. Lebih dari itu, sebagai guru, kita diharapkan memiliki mindset atau cara berpikir AMOM terlebih dahulu sebelum mempraktekkan metode AMOM. Ketika guru memberikan tugas, meminta murid mencari tahu sendiri apa dapat diberikan pembelajaran yang sudah berpihak dan memerdekakan murid, seperti pelajaran daring, ibu guru memberikan tugas pada murid untuk mencari sendiri, kemudian mengumpulkannya, diberikan waktu, tentu murid akan berpikir bagaimana cara menyelesaikannya dan apakah itu sudah berpihak dan memerdekakan murid. Maka kita refleksikan dalam guru. Nah, tanam yaitu engarsa senolodo, depan memberikan teladan. Di sini guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu pada murid, menjadi teladan dalam budi dan tingkah laku. Jadi tidak lantas kita memberikan tugas, kemudian tadi dengan tidak ada yang menuntunnya itu. Di sini kehadiran Bapak Ibu guru harus memberikan teladan. Kemudian ing madya mangun karsa, di tengah membangun kehendak. Di sini Bapak Ibu diharapkan mampu membangkitkan semangat, bersuakasa, memberikan kreasi bersama murid, dan membuka dialog dengan murid, berperan sebagai narasumber dan penuntun. Di sini seharusnya kita dapat hadir di tengah-tengah mereka. Kemudian lihat nih, di belakang memberikan dorongan. Guru tidak sekedar memberikan motivasi, tetapi juga memberikan saran, rekomendasi dari hasil pengamatannya, agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Itu sistem AMONG, yaitu AMONG itu memberikan contoh tentang baik dan buruk tanpa harus mengambil hak murid agar bisa tumbuh dan berkembang dalam suasana batin yang merdeka sesuai dengan dasarnya. Kemudian mengantarkan murid selamat dan bahagia, yaitu merdeka belajar abad 21. Ini, apakah murid memahami apa yang ia harapkan? Bagaimana ia menghubungkan dengan kehidupannya? Bapak Ibu guru, mari kita refleksikan. Apakah dengan metode menghafal, berkarya, atau menghafal lainnya, apakah memahaminya murid-murid tersebut dan bagaimana ia menghubungkan dengan kehidupannya, dengan konteks lingkungannya. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran. Guru menempatkan murid sebagai subjek individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri, bukan sebagai objek yang mana sebagai individu pasif yang mana guru harus memberikan sebagai salah satu-satunya sumber belajar. Persaingan yang semakin kompetitif kita tidak boleh lengah, itu salah satu-satunya agar tidak tenggelam dengan perubahan zaman, yaitu dengan merdeka belajar abad 21, yaitu tuntutan pembelajar abad 21, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat atau saya sampaikan tadi long life learner.
serta membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa, sehingga kita dan murid-murid mampu membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Mungkin saja murid terhubung dengan informasi yang melimpah, tetapi tidak ada tuntunan dari guru. Guru di sini diharapkan menjadi contoh bagaimana ia terus mengembangkan kemampuan tersebut pada dirinya, kemudian meneruskannya dalam membantu murid untuk menguasainya. Kemudian membimbing murid itu dari dua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, itu membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikir atau kognitifnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Murid akan senang jika mendapat nilai tinggi dari guru, dan dia yang kurang cerdas jika nilainya rendah. Kemudian penilaian sumatif atau sistem ranking, bagaimana dengan murid yang ranking yang paling bawah? Bagaimana dengan mentalnya? Bagaimana dengan sosial emosionalnya? Dua hal di atas akan mempengaruhi motivasi belajar murid. Proses membangun pengetahuan juga harus diperhitungkan oleh guru, seperti penilaian formatif, penilaian prosesnya. Tidak serta-merta kita menggunakan penilaian sumatif atau yang akhirnya. Pendidikan karakter sama pentingnya dengan kecakapan kognitif murid. Kesadaran berani bertanya, kemudian mengemukakan pendapat, adalah salah satu karakter yang perlu dimiliki murid untuk mengaktualisasikan diri di mana ia berada. Dengan itu, murid akan terus mengasah kemampuan berpikir kritis, mengembangkan kepekaan pada lingkungan sekitar, dan memajukan bangsa dan negaranya. Untuk mewujudkan itu, mustahil murid melakukannya sendiri, yaitu karena kodrat makhluk hidup sosial tidak dapat. Nah, di sini lihat belajar profil Pancasila, yaitu bergotong royong. Gotong royong adalah budaya khas Indonesia, sehingga membimbing murid untuk menemukan kesadaran bahwa gotong royong atau bekerja sama penting dan bermanfaat saat tidak langsung menanamkan, melestarikan dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Jadi sebagai makhluk sosial, gotong royong atau bekerja sama menjadi salah satu karakter penting. Setelah membimbing murid, kita juga memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Nah, di sini juga ada peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Ada orang tua yang pasrah pembawaan dalam sejauh. Ada juga yang proaktif. Tidak jarang guru dianggap fakta keberhasilan murid. Seakan beban berat hanya pada ada punggung guru untuk mendidik murid. Padahal orang tua lah yang menjadi teladan dan berkewajiban mendidik anaknya. Selain itu, lingkungan masyarakat juga akan berdampak pada perkembangan murid. Nah, di sini ada gambar keluarga, sekolah, dan masyarakat. Trisentra pendidikan adalah wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid. Ketiganya berperan dan berkontribusi mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan murid. Alam keluarga itu merupakan sistem kecil di mana anak tinggal dan menempatkan dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Pada alam keluarga lah anak mendapatkan dasar pendidikan budi dan pendidikan sosial. Karena secara naluri manusia berkeinginan untuk mendidik anak-anaknya seperti kasih sayang, cinta, tolong menolong, dan lainnya. Kemudian alam perguruan itu merupakan wadah yang memfasilitasi
pengembangan intelektual murid serta menuntut murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Diajari utara menyebutnya sebagai nilai biasa. Semakin cakap kemampuan berpikir, luasnya pengetahuan, semakin kuat ego dan budi keduniawian atau materialisme dapat berdampak jiwa antisosial pada murid. Maka dari itu, alam perguruan sebisa mungkin dapat selaras dan berkesinambungan dengan alam keluarga dan tidak boleh berpisah agar murid mendapat kecerdasan, kecakapan, berpikir, dan sosio emosionalnya. Kemudian alam perguruan sebagai media perantara dari kesinambungan tiga wadah dasar proses pendidikan, yaitu alam keluarga dan alam perguruan dan alam pemuda atau masyarakat. Itu dengan cara menyesuaikan zaman seperti daring dan menggunakan berbagai media lainnya, itu karena pendidikan menyesuaikan sesuai dengan zamannya. Nah, alam pergerakan pemuda atau masyarakat di sini merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Alam pergerakan pemuda atau masyarakat inilah sebagai penguat pendidikan, baik itu untuk kecerdasan budi pekerti dan sosial emosional murid. Masyarakat sebagai laboratorium pendidikan murid mengembangkan apa yang didapat di keluarga dan di sekolah. Di masyarakat pula, murid membangun dengan lingkungan dalam sekitar untuk mengetahui siapa dirinya dan perannya dalam masyarakat. Nah, teknologi juga membuat terbentuknya wadah-wadah baru. Alam masyarakat semakin luas, tidak hanya berada di lingkungan sekitar, tetapi juga meluas bagian dari dunia yang tanpa sekat. Wadah baru tersebut seperti alam digital, maya, algoritma, atau alam data. Biasa sementara menyampaikan proses pendidikan yang menggunakan kuatnya hubungan antara alam-alam inilah yang akan mengantarkan murid untuk dapat menghidupkan, menambah, dan menggembirakan perasaan hidup bersama dalam masyarakat sosial yang pada akhirnya menuju pada kecerdasan berpekerti yang berdasarkan adab kebangsaan dan semakin menguatkan hubungan antara keluarga, perguruan atau sekolah, dan pergerakan pemuda atau masyarakat. Mari kita refleksikan. Apakah kita sudah memahami peran keluarga, perguruan, dan masyarakat dan menerapkannya dalam pembelajaran yang kita rencanakan? Mari kita refleksikan bersama Bapak Ibu Guru yang hebat. Apakah sudah memahaminya? Nah, terima kasih Bapak Ibu Guru yang hebat. Mohon untuk mengisi feedback dari saya dengan website bit.ly feedback_aksinyata_rizky atau dapat men-scan barcode tersebut. Terima kasih atas feedbacknya, atas ulasannya. Mohon untuk diisi Bapak Ibu Guru semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah melihat aksi nyata saya. Mohon untuk mengisi feedbacknya. Sekali lagi sangat berharga untuk saya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Salam sehat, Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelatihan mandiri yang lainnya.